Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kalian harus tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya masih di rumah dan melalui online. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan salah satu kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Aji Barang, yaitu kegiatan keputrian. Sebelum masuk kegiatan keputrian, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Maftuhatus Saadah, biasa disapa Bu Uha. Nah, apa sih keputrian itu? Keputrian adalah suatu kegiatan yang di dalamnya itu akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak perempuan. Kemudian yang akan dibahas itu apa saja sih? Salah satunya atau beberapa poinnya itu satu, ibadah atau fikih. Kemudian yang kedua itu ada kepribadian. Yang ketiga keterampilan. Yang keempat akhlak dan lain-lain. Oke, pada kesempatan kali ini sudah hadir di antara kita. Beliau adalah narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bu Farida Aryani. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Farida hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Uha sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu. Ya, pada kesempatan kali ini Bu, kita akan membahas tentang kepribadian ya Bu. Ya, di sini yang akan dibahas itu ada kepribadian introvert, extrovert, dan ambivert. Sebelum masuk ke materi, tadi sudah berbincang-bincang ya Bu, karena kita sekarang sedang pandemi, jadi keputrian itu dilaksanakan secara virtual. Padahal biasanya itu ya Bu, itu kan dilaksanakan di hari Jumat. Ketika anak laki-laki sholat Jumat di masjid, anak perempuan itu mengikuti kegiatan keputrian di kelas masing-masing. Bagaimana langsung ya Bu ya? Ya, tadi kan judulnya itu introvert, extrovert, dan ambivert ya Bu. Nah, satu-satu saja dulu ya Bu. Apa itu introvert? Ya, introvert itu adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Itu pengertian dari introvert ya Bu. Kemudian ada ciri-ciri khusus orang yang berkepribadian introvert? Ya, untuk orang yang berkepribadian introvert biasanya dia itu pendiam, ya, suka menyendiri, lalu tidak menyukai pembicaraan yang ringan atau basa-basi. Oh iya. Nah, iya. Poin ya Bu ya. Iya, biasanya kalau misalkan ada perlu ya senangnya itu yang langsung aja. Aku ingin ini, nggak usah yang basa-basi. Apa kabar atau apa ya gitu. Yeah. Lalu introvert itu tidak menyukai percakapan di telepon, tidak suka di telepon. Oh, lebih suka chat ya? Dia lebih suka chat. Nah, lalu tidak suka di tempat keramaian. Ya, tidak nyaman ketika hangout atau jalan dengan orang yang terlalu banyak. Dia akan lebih nyaman ketika hangoutnya itu dengan orang-orang terdekatnya atau teman terdekatnya. Oh iya. Ya. Lalu introvert juga biasanya cenderungnya itu suka menulis. Ya, dia cukup jago ketika menebak karakter seseorang. Lalu biasanya mereka juga berpikir dulu sebelum berbicara, seperti itu. Ya, tadi ada itu ya, kepribadian introvert itu lebih suka menulis. Betul. Berarti nggak suka berbicara tapi dituangkan dalam Betul, tulisan ya, dalam Bu ya? tulisan. Biasanya kan karena mereka pendiam seperti itu. Contohnya ya, ketika ada permasalahan, itu dia nggak akan berbicara kepada orang lain. Nah, ini kan sebenarnya nggak bagus buat dia sendiri, karena kan permasalahan itu harus dikeluarkan, maksudnya harus bisa diutarakan dengan orang lain atau orang yang bermasalah langsung dengan dia agar permasalahan selesai. Tapi kalau seorang introvert itu biasanya menahan diri. Menahan diri itu akhirnya nanti menimbulkan permasalahan yang semakin menumpuk. Dia lebih suka nanti menuangkannya. Ini yang justru jarang diketahui oleh seorang introvert, bahwa dia harus tetap
menyalurkan, ya, menuliskan permasalahan yang dialami itu dalam sebuah tulisan. Atau kalau zaman dulu kita ya Bu, Diary ya, Bu. ada diary. Nah kalau zaman sekarang Status nah, mungkin ya. nah itu ini juga ya, ini pelajaran juga ya Bu. Jadi jangan sekali-kali membuat status Tentang masalah tentang sendiri. masalah sendiri, Oh, iya. atau menilai orang lain dalam status WA, itu nggak bagus. Tapi itu nanti kita bahas Di di segmen segmen. selanjutnya. Nah ya, Ya, itu tadi ciri-ciri kepribadian introvert ya Bu ya. Betul. Kemudian dari Ibu sendiri atau dari sumber yang Ibu dapatkan, ada atau tidak sih saran khusus untuk orang-orang introvert? nah ini ya saran untuk orang introvert seperti tadi ya, ketika seorang introvert memiliki masalah dan dia tidak bisa membicarakannya dengan orang lain, maka tulislah permasalahan yang kamu alami itu dalam sebuah buku atau diary, ya. Jangan di media sosial. Itu cukup untuk dirimu sendiri. Iya. Ya, lalu lakukanlah hal-hal yang membuat kalian itu tertarik. Seperti contohnya menulisnya itu misalkan dari permasalahannya dia dikembangkan bisa menjadi cerpen kah atau cerita kah ya. Iya. Lalu mungkin dia gemar melukis, menggambar seperti itu. Kalau hal itu didalami itu bisa menjadi keahlian sendiri kan dalam bidang tersebut. Contohnya tadi menulis bisa menjadi sebuah cerita, menggambar nanti jadi melukis ya. Atau ini seorang introvert itu kan karena dia pendiam, dia harus mau melakukan percakapan kecil. Pertama itu di lingkungan keluarga dulu, lalu di lingkungan sekolah itu dia harus bisa membaur dengan teman yang lain, ya, melakukan percakapan kecil dengan kelompok kecil nanti bisa membuat dia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu ketika interaksi itu berbicara dengan orang lain, dia harus mulai berani menatap mata lawan bicara. Seperti itu, jangan menunduk terus seperti itu. Lalu nanti ya kalau situasi sudah mulai kondusif, contohnya ketika misalkan ditunjuk Bu Guru untuk maju ke depan, jangan yang aduh malu nggak bisa seperti itu. Harus berusaha maju dulu, walaupun nanti di depan mungkin suaranya nggak keluar atau gimana, tapi tunjukkan bahwa kamu sudah berusaha, saya maju ke depan, seperti itu. Itu saran untuk seorang introvert. Nah, sudah Bu sarannya. Ya, tadi sudah dijelaskan pengertian introvert, kemudian ciri-ciri kepribadian introvert, dan saran khusus untuk orang-orang yang berkepribadian introvert. Sekarang kita masuk ke kepribadian extrovert. Nah, menurut Bu Farida atau sumber yang Ibu baca, extrovert itu apa sih Bu? Nah, kalau extrovert ini adalah kebalikan dari introvert. Ya, jika introvert lebih senang menyendiri, maka seorang extrovert itu menyukai lingkungan yang interaktif. Yang rame ya Bu ya? Iya betul. Ya, itu pengertian dari extrovert. Intinya extrovert itu kebalikannya introvert ya Bu. Selanjutnya, ciri-ciri kepribadian extrovert itu bagaimana? Nah, ini ciri-ciri kepribadian extrovert bisa terlihat ketika dalam suatu perkumpulan. Ya, biasanya mereka mendominasi. Mendominasi, selalu antusias dan semangat ya, senang berinteraksi, bersosialisasi, lalu mudah bergaul, cenderung spontan dalam bertindak, berbicara, nggak mikir dulu. Kalau introvert kan kalau bicara mikir dulu. Kalau ekstrovert itu nggak, dia spontan. Nah, lalu pandai mencairkan suasana, ya, menyukai perhatian seperti itu. Lalu senang menjadi pembicara daripada pendengar. Kalau introvert kan dia cenderung diam terus dengerin aja gitu ya. Kalau ekstrovert itu senangnya ngobrol. Terus biasanya lebih percaya diri. Itu kalau ekstrovert. Iya, dia lebih percaya diri. Terkesannya itu anaknya itu namanya apa ya? Cepat kayak gitu, terus tegas. Nah ya, senang berkelompok dan dia nggak suka kalau sendirian seperti itu.
Itu ciri-ciri kepribadian ekstrovert ya Bu. Iya, betul. Kemudian ada saran khusus? Kalau tadi kan introvert kan ada ya Bu. Iya. Kalau ekstrovert ini gimana? Kalau sudah pede apa harus ada Kalau saran untuk atau anak-anak ekstrovert itu memang lebih baiknya itu dia mengikuti organisasi. Ya, iya. mengikuti organisasi. Kalau di sekolah ini kan ada OSIS, ada Iya, pramuka, betul. ada PMR, seperti itu ya. Itu lebih baik disalurkan di wadahnya. Nah, ini nanti lebih berkembang lagi. Oh, iya. Nah, seperti itu. Oke, tadi sudah introvert sudah ya Bu, extrovert juga sudah. Sekarang yang kepingin kita ketahui itu pengertian dari ambivert ya Bu. Ambivert itu apa sih Bu? Ya, untuk ambivert ini adalah kepribadian yang istimewa. Ia seorang introvert, tapi juga bisa menjadi seorang ekstrovert. Ya, umumnya seorang ambivert ini lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert dan ekstrovert. Tetapi untuk mengetahui kepribadian ini ya, biasanya melalui proses kehidupan yang dilewati oleh seseorang. Ya, seorang ambivert itu akan bisa mengendalikan potensi atau kelebihan yang ada pada diri mereka, seperti itu. Oh, itu pengertian dari ambivert ya Bu. Kemudian ciri-ciri pribadi ambivert itu? Ya, ciri-ciri kepribadian ambivert itu adalah dia merasa nyaman saja ketika berada di tengah kerumunan, gitu ya. Lalu dia nggak suka kalau terlalu lama menyendiri. Tetapi maksudnya hal itu nggak jadi masalah buat dia, gitu. Kepribadian itu berubah tergantung lawan bicaranya. Ya, dia bisa menyelesaikan lawan bicaranya ini orangnya seperti apa. Terus terkadang tertarik percakapan yang lebih mendalam atau lebih spesifik kayak gitu. Tidak selalu diam. Terus dia itu orangnya suka berbaur dengan orang lain juga, tetapi ketika dia sendirian itu nggak masalah. Tetapi nggak suka terlalu lama sendirian gitu. Misalnya contohnya kayak gini, ini dalam masa pandemi ya, contohnya kan stay at home gitu. Dia nggak suka selalu di kamarnya gitu. Dia nanti pasti keluar kamar nyari anggota keluarga yang lain untuk sekedar ngobrol, seperti itu. Itu ciri-ciri kepribadian ambivert ya Bu. Berarti orangnya itu cenderung bisa sendiri juga bisa, tapi membaur juga bisa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi kepribadian ambivert sudah. Kemudian kelebihan yang dimiliki oleh seorang yang berkepribadian ambivert itu apa ya Bu? Kalau seorang ambivert itu bisa menyesuaikan diri, ya, bisa menyesuaikan diri. Jadi tadi kan sudah dibicarakan bahwa dia ketika berbicara itu tergantung lawan bicaranya. Nah, ini dia bisa menyesuaikan diri, bisa mengerjakan proyek kelompok maupun individu. Itu dia akan mengerjakan semuanya dengan baik, seperti itu. Lalu ambivert itu adalah seseorang yang berpotensi menjadi pemimpin. Iya, betul. Ya, berarti dari 3 kepribadian tersebut ya Bu, ada introvert, extrovert, dan ambivert itu memang yang paling bagus itu ambivert gitu. Sebetulnya seperti itu, tetapi untuk menurut para pakar ya, bahwa tiap orang itu pasti memiliki salah satu tipe kepribadian, apakah itu introvert, extrovert, atau ambivert. Tetapi memang butuh waktu untuk mengetahui apa tipe kepribadian mereka sesungguhnya, seperti itu. Nah, ini itu ya Bu, yang kepengen saya tahu, mungkin juga ada siswa di rumah yang pengen tahu juga. Nah, ada pengaruh atau tidak dari lingkungan keluarga? Misalnya kita kan yang pertama itu pendidikan di keluarga ya Bu. Iya, betul. Itu lingkungan keluarga itu mempengaruhi kepribadian seorang anak atau tidak? Itu pasti. Lingkungan pertama yang mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang itu adalah lingkungan keluarga. Setelah lingkungan keluarga ada lingkungan masyarakatnya, kayak gitu. Itu berarti sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Betul. Berarti bisa jadi dalam satu keluarga itu, misalnya kepribadiannya introvert semua, extrovert semua. Kalau itu saya belum, maksudnya itu kan harus
melihat penelitian nggih, Iya. maksudnya sumber dari sumber berbagai sumber gitu. Tetapi kalau hal itu belum tentu. Belum Seperti tentu itu. ya? Iya betul, karena mungkin ketika di keluarganya membentuk kepribadiannya seperti apa, tetapi ketika dia keluar ternyata dia bisa memilah. Oh iya. Nah, dia bisa memilah, oh ini ternyata nggak bagus buat saya, ini ternyata bagus buat saya. Nanti dia bisa mana yang baik buat saya. Nah, Ya. gitu itu nanti bisa merubah dia sendiri. Oh iya, berarti intinya kepribadian itu bisa dibentuk ya Bu? Iya, Bisa dibentuk tergantung, dan tetapi dia tergantung anaknya sendiri. Ya, betul. mau berusaha atau mau tidak. berusaha atau Ya. tidak. Oke, itu sudah dijelaskan. Kemudian ini introvert, extrovert dan ambivert itu bagaimana sih di mata masyarakat, dalam pandangan masyarakat itu seperti apa? Nah ya, untuk di mata masyarakat sendiri, mereka cenderung menganggap bahwa ekstrovert itu lebih bagus daripada introvert. Ya. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah pendapat yang keliru karena itu tadi ya, maksudnya kayak gini, seorang introvert juga dia sebenarnya kesehatan mentalnya bagus, maksudnya ya tergantung setiap orang sih, tetapi sebenarnya nggak ada kaitannya. Misalkan kalau introvert itu berarti kesehatan mentalnya itu jelek, lebih bagus ekstrovert kayak gitu, itu nggak ada kaitannya. Iya betul. Jadi ini nanti tergantung anak itu mau mengembangkan dirinya atau tidak. Nah, bagaimana wadahnya itu melalui kegiatan di sekolah. Nah, untuk pengembangan kepribadian, pengembangan bakat minat itu nanti sangat bagus untuk kepribadian seseorang. Nah, itu kan nanti bisa dibahas di materi yang lain. Nah, tapi untuk kepribadian, maksudnya masih masuk segmen kepribadian yang nanti kita satu saat lebih membahas lebih ini lagi ya Bu. Iya. Biar lebih menarik. Lebih detail ya Bu ya. Ya, itu tadi sudah dijelaskan ya anak-anak, apa itu kepribadian introvert, kemudian extrovert dan ambivert. Nah, selanjutnya ini kan khusus untuk siswa kelas 7 ya Bu. Iya. Itu kan kita belum pernah tatap muka sama Muka, sekali ya. iya. Belum paham mana si A, si B dan si C. Iya, Nah, itu juga untuk menyimpulkan ini kelihatannya ambivert atau introvert extrovert kan juga susah ya Bu ya. Iya, betul. Nah, untuk siswa sendiri, misalnya saya sebagai siswa itu penting apa tidak sih mengetahui kepribadian sendiri? Sebenarnya itu penting ya. Sebenarnya itu penting. Nah, ini makanya materi ini disajikan itu agar mereka mulai terbuka. Mungkin kan mereka belum mengetahui tentang materi ini ya. Nah, jadi dengan mengetahui hal ini mereka sudah mulai membuka wawasan sendiri. Nah, nanti kalian ya anak-anak kelas 7 terutama, kalian bisa searching ya atau googling tentang kepribadian. Nah, nanti seiring waktu kalian bisa menilai saya itu termasuk introvert, extrovert atau ambivert. Lalu bagaimana sih mengembangkan diri ketika saya adalah seorang introvert ya atau extrovert itu tadi ya. Iya, tadi sudah dijelaskan ya Bu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Ada pesan khusus untuk anak-anak kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9? Ya, untuk semua anak-anak SMP Negeri 2 Haji Barang aja ya, di masa pandemi ini tidak henti-hentinya ya Bu, kita mengingatkan agar kalian menjaga protokol kesehatan dan tetap stay at home, semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Karena walaupun secara daring ya Bu, kalian tetapi kalian juga lebih ada pengetahuan baru, termasuk kelas 7 kan ini melalui web kan hal yang baru buat mereka kan. Nah, ini pengetahuan baru buat mereka juga seperti itu. Jadi jangan patah semangat ya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, sudah ya Bu. Ya. Terima kasih Bu, semoga ilmunya bermanfaat untuk saya dan untuk siswa semua di rumah. Ya. Anak-anak, tadi sudah dijelaskan apa itu kepribadian introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, kalian di rumah mulai sekarang itu menyimpulkan sendiri
sebetulnya saya lebih cenderung ke kepribadian yang mana sih. Nah itu nanti untuk bahan kalian. Nah seharusnya kalau misalnya saya introvert saya harus bagaimana, kalau extrovert saya harus bagaimana, dan ambivert harus bagaimana. Oke, itu materi kita hari ini sudah selesai. Nah tadi belum Ibu sampaikan ya, ini Ibu sampaikan sekarang. Bu Farida itu beliau adalah guru BK SMP Negeri 2 Aji Barang. Pada tahun ajaran ini beliau itu mengampu kelas 7. Jadi nanti dalam 1 tahun ini kelas 7, apabila kalian ada hal-hal yang pengen ditanyakan atau ada masalah yang ada di dalam sekolah ini ya, misalnya kesulitan belajar atau pergaulan dengan teman, itu silahkan kalian konsultasikan ke guru BK. Beliau adalah Bu Farida Aryani. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, akhirnya kegiatan keputrian pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kalian perhatikan tadi, sudah kalian dengarkan, itu bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk hari ini, untuk masa depan kalian. Sekian dari Bu Guru, sekian dari Bu Ha, juga Bu Farida. Apabila kami dalam menyajikan materi ini masih banyak kekurangan dan ada kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.